Terus kalau saat motret nih konser ya Dewa 19 tuh settingan kameranya tuh yang diprioritaskan buat dapat hasil yang optimal tuh gimana Mas? Kan kondisi pencahayaannya kan pasti suka berbeda-beda ya nggak sih? Kalau Ya, jadi gini, semua itu juga kadang tergantung misalkan lightingnya ternyata, waduh, lightingnya kayak gini ya, berarti aku harus ngejust nih. Misalkan ngejust di ISO-nya aku naikin ke, misalkan sebenarnya sih kalau di Sony A744 itu bisa sebenarnya sampai angka yang tinggi aja juga nggak apa-apa. Cuman aku selalu menjaga di 5.000 atau 6.000, mentok itu di 6.400 kalau aku nggak mau ke 8.000 kok rasanya kayak masih belum berani lah. Ya sebenarnya itu aja sih, tinggal ngikutin lampunya aja. Kalau misalkan lampunya bagus ya aku mungkin akan cuman lebih sering di pengaturan ISO aja sih kalau aku ya. Kalau shutter speed sih tinggal ngikut aja kayak gitu. Ya sama di shutter speed aja, kalau misalkan memang ternyata kita mau mengejar momen, kita mau bikin fotonya, mau kita bikin di freeze, misalkan ada momen yang dia gerak atau apa mau di freeze ya aku harus ngejust ke shutter speednya harus aku tinggiin kayak gitu. Iya, terus dari semua pengalaman Mas Rodi nih jadi fotografernya Dewa 19, ada pelajaran penting apa Mas? Selama menemani Dewa 19 tuh. Kayak lesson learn-nya tuh apa? Oh, kayaknya gue motonya salah gitu, atau dari sisi mana yang dia nggak suka gitu atau apa? Iya, itu akhirnya lesson learn-nya itu adalah misalkan kayak apa ya? Ya banyak misalkan jadi tahu nih misalkan ternyata Mas Andra nih, angle terbaiknya tuh di sini, misalkan kayak gitu, atau misalkan terus habis itu ya jadi lebih paham aja sih maksudnya dengan karakternya si masing-masing player ini dengan ikut si Dewa itu kan, misalkan kayak gini nggak baik untuk diposting atau apa ya kayak gitulah intinya. Pernah diomelin gitu, tapi pernah diomelin gak sih Mas? Kayak salah nih, gue gak suka fotonya kayak gini gitu. Pernah, pasti ada. Makanya dari situ belajar akhirnya. Dari situ misalkan, berarti dia gak suka angle dari bawah. Misalkan, dia gak suka kayak gini nih. Misalkan, lebih kayak. Tapi sekarang akhirnya kita bisa kalau misalkan aku sama Mas Andra itu bisa saling ngode sih. Ngode dalam arti gini, misalkan Mas Andra kan memang dia di-endorse sama gitar juga kan. Dia tuh selalu misalkan ganti gitar, dia selalu langsung kayak nyari aku di mana gitu, dia langsung ngasih ngode. Tadi foto gitarnya. Kayak gitu-gitu aja. Pernah waktu itu miss, nggak ke foto gitarnya nggak difoto, nggak. Ya udah. Kayak gitu dia Sampai maaf Mas nggak ke foto. Ya udah, ini gitu doang. Tapi kan ya itu kan juga jadi pembelajaran kan, maksudnya berarti kadang aku sampai ngeliat gitar ganti nggak ya? Ganti, ya udah. Sama ini sih delivery foto, pengiriman foto itu aku biasanya sih selalu H+1, misalkan habis acara H+1 aku harus langsung kirim. Ntar telat dikit gitu udah langsung ditanyain foto mana. H+1. Lebih dikit aja, lebih jamnya udah sore gitu, nanyain foto mana kayak gitu. Akhirnya aku berusaha, makanya setelah selesai acara ada waktu ya aku ngedit kayak gitu. Kalau memang nggak kuat ya udah aku tidur, besok aku lanjut. Kalau misalnya dia konser tayangnya jam 12 malam, terus Mas editnya kapan tuh? Pernah kayak gitu nggak sih Mas? Iya pernah kayak gitu, misalkan selesai jam 12 malam nih, ya aku paling misalkan selesai jam 12 malam. Selesai jam 12 malam misalkan. Itu aku biasanya nyampe hotel, langsung aku pindah fotonya ya kan. Terus habis itu aku lihat dulu nih. Sama aku biasanya cari tone, cari yang aku mau gimana. Kalau misalkan ternyata lightingnya enak nih hari ini, itu enak. Tapi kalau dia lightingnya susah, dia malas banget rasanya mau ngedit tuh, pengen nutup laptop aja rasanya. Nutup aja gitu ya. Tapi maksudnya saat udah pulang konser tuh langsung itu Mas juga edit? Iya, aku biasanya kayak gitu. Iya, karena ya itu tadi harus H+1 gitu ya. Ya nggak juga sih, karena aku juga pengen, maksudku selesai ya udah gitu loh, nggak mau numpuk aja. Nggak mau numpuk kerjaan kayak gitu aja. Gitu. Iya. Lighting. Tapi pernah koordinasi sama orang lightingnya gitu Mas, orang stage-nya gitu?
Kalau misal fotografer, apa fotografer tuh udah terima jadi aja? Gini, karena memang di Dewa ini dia tidak pernah membawa lighting designer. Dia tidak pernah bawa lighting Ya, designer. lighting designer memang nggak ada. Jadi kayak misalkan konser-konser besar, itu biasanya aku biasanya request kalau konser besar ya. Tapi kalau misalkan hanya festivalan, ya udah aku terima jadi aja. Terima jadi. Iya, misalkan acara gathering ya kan nggak mungkin tiba-tiba mau request dong lampunya kayak gini. Ya udah nggak usah. Oh, kalau ada acara tertentu Ya, itu emang request. Ya, misalkan memang ini konser khusus Dewa nih, konsernya Dewa. Aku request biasanya. Misalkan tolong dong lampu di bagian pemainnya dikasih semua kayak gitu biar semua dapat gitu. Jadi nggak gelap. Iya, itu kerjanya lebih ringan ya. Iya, jauh lebih gampang. daripada aku harus tiba-tiba yang terima jadi ya. Terima jadi, tapi kan ya udahlah, gimana? Terima jadi ya paling akhirnya ujung-ujungnya ngambil flash, mau nggak mau. Ngambil flash. Iya. Mas, coba dong sebutin 3 lensa gitu atau gear yang selalu dibawa tuh di tasnya Mas Frodi kalau setiap konser ya. Lagi kerja. Kerja itu jujur gini, kan aku sekarang ini memang lagi disupport ya sama Tamron. Jadi biasanya apa yang ada di tasku itu biasanya karena sekarang aku lagi di supportnya lensa 35-150, biasanya cuman 2 lensa yang aku bawa nih, 35-150 sama 17-28. Udah itu aja kadang. Satu lagi paling kamera. bawa flash atau misalkan aku sama bawa itu fisheye. Aku biasanya fisheye kemarin tertarik sama TT Artisan, tapi akhir-akhir ini aku kadang lihat misalkan acaranya acara apa nih, lihat dulu nih. Cocok nggak ya? Kalau nggak cocok nggak aku bawa, ngapain gitu loh. Misalkan habis itu paling nggak pernah aku pakai lensa, jarang ya maksudnya untuk pakai lensa fix itu jarang. Terus paling ya sama bawa flash sama baterai, udah itu aja sih. Sama memory card buat backup aku biasanya bawa ada 1 tempat. Kameranya pakai apa, Mas? Aku pakai Sony A7 Mark IV. Itu terus ya? Iya itu dulu. Udah cukup lah. Oke, gitu udah cukup ya, Mas. Terus fokus utamanya Mas Frod nih ketika ngambil foto mereka tuh apa sih? Pose-pose tertentu kah gitu yang jadi fokus utama Mas baru foto gitu? Misalkan ya paling cuma ngambil momen aja kan. Kalau namanya di photo stage kan kita cuma menunggu momen sebenarnya kan itu kan. Misalkan momen si Mas Andra mendekat ke, misalkan maju ke lidah panggung, misalkan ada lidahnya ya paling kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus Mas Vega nih biasanya, Mas Vega itu juga kadang dia suka di dalam acara konser itu suka tiba-tiba dia lompat gitulah, dia ekspresi gitu kan. Tapi ternyata aku lihat aku nggak dapet nih ternyata momen itu. Aku lagi di posisinya karena kan posisinya tuh misalkan ada lidah nih, Mas Andra posisi sebelah kiri kalau dari arah penonton, sebelah kanan itu ada si Mas Vega biasanya di situ. Aku lagi posisi di Mas Andra. Aku ngeliat, wah dia loncat, nggak mungkin aku nggak dapet. Akhirnya setelah 1 lagu kemudian aku samperin dia nih. Lompat lagi dong, aku bilang gitu. Jadi akhirnya aku membuat momen akhirnya. Jadi momen nggak dapet aku buat momennya. Kayak gitu. Ngerti lagi ya? Tahu lagi lah. nyanyi terus lompat lagi dong tuh. Udah tahu lah ya Mas ya, kode-kodeannya kayak gitu. Kode-kodean. Karena kalau nggak aku samperin, aku bisikin lompat dong, nggak bilang gitu. Gitu.